Shalom. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan jemaat yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 19 Oktober 2025. Poin nomor 20, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 20 Oktober 2025 pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin nomor 22, ibadah bulanan PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 24 Oktober 2025 pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin nomor 24, pelatihan Seri A pertama untuk guru sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada tanggal 19 dan tanggal 25 Oktober 2025. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 25, pundi khusus atau pundi nomor 4 pada hari ini Minggu 19 Oktober 2025 diperuntukkan kepada tim kerja PKBGT Klasis Rantepao dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun PKBGT yang ke-17. Atas dukungan dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin nomor 26. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu keluarga Ibu Francisca Senolaklang, anak Geraldi Tandilinting, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 5. Tuhan memberkati. Poin nomor 27. Pelayanan ibadah penghiburan Mak Paroko Alang atau Mak Mulai di keluarga almarhum Thomas Kena atau Nenek Nona dilaksanakan pada hari Rabu 22 Oktober 2025 pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Jemaat Pangalo Klasis Sesean, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 26, persembahan aksi Pangiu Gereja Toraja pada bulan Oktober 2025 untuk membayar pendeta dan pegawai Gereja Toraja yang pensiun atau purna bakti. Mohon kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk mengambil amplop persembahan aksi Pangiu di kantor jemaat dan dibagikan kepada anggota keluarga selnya, anggota kelompok selnya, Atas dukungan dan partisipasi warga Jemaat Rantepao diucapkan banyak terima kasih. Informasi dan tambahan warta jemaat. Pertama, telah meninggal dunia Bapak Bertolomeus Bokdo, mertua dari Bapak Lukas Siang atau orang tua dari Ibu Yulia Sabah atau Mama Vera, anggota kelompok pelayanan 7 pada 6 Oktober 2025 di Mengkendek, kilometer 9. Ibadah penghiburan dilaksanakan pada hari Selasa 21 Oktober 2025 dan ibadah pemakaman pada hari Kamis 23 Oktober 2025. Yang kedua, karena adanya pelayanan ibadah penghiburan di Jemaat Pangalo Klasis Sesean pada hari Rabu 22 Oktober 2025, maka ibadah PWGT kelompok 7A dan 7B diadakan pada hari Kamis 23 Oktober 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi-informasi lebih lengkapnya silakan Bapak, Ibu,
Saudara-saudari, baca dalam warta jemaat. Terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada Bapak Ibu Saudara-saudara, pada ibadah sore hari ini kita bersyukur dapat berkumpul dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah pada sore hari ini. Sebagai informasi bahwa ibadah kita pada hari sore hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Hadasa Tuling dan yang bertugas adalah kelompok pelayanan 4. Kita tenangkan hati dan pikiran kita memulai ibadah kita. Shalom. Besar setia Tuhan dalam perjalanan hidup kita seminggu yang telah berlalu. Besar setia Tuhan menuntun kita tiba di dalam rumahnya untuk bersekutu bersama. Sekalipun kehidupan yang dijalani penuh dinamika, namun Allah senantiasa melindungi kita. Mensyukuri penyertaan dan seluruh kehadiratnya, mari bersama-sama menyatakan pujian dalam pengagungan kita kepadanya melalui ibadah saat ini dengan dituntun tema Allah memberi keadilan. Kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan kidung pujian Allahku dahsyat. Dengar pujian bagi Jemaat Tuhan, keyakinan kita pada hari Minggu ini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
dari semua orang kudus, kepada kamu kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita dari hari ke hari, banyak kali kita mendukakan hati Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, mengaku segala kelemahan, keterbatasan, dan dosa kita. Mengenal Allah, acap kali kita hanya merindukannya sebagai pribadi yang penuh kasih. Namun kita mengabaikan bahwa Dia adalah Allah yang adil. Dalam keadilannya, Allah menegur dan mengingatkan akan dosa-dosa dan kesalahan kita. Betapa sering di dalam menjalani hidup, kita mengabaikan kehidupan doa yang benar. Sibuk dengan diri sendiri sehingga tidak peduli dengan situasi sesama. Secara tanpa sengaja ataupun sengaja menindas yang lemah dengan berbagai cara. Gambaran sikap demikian sesungguhnya menjadi pelanggaran dan dosa di hadapannya. Karena itu, dengan penuh kerendahan hati, mari kita datang mengakui kelemahan akan dosa dan kesalahan kita. Begitu besar kasih Allah kepada kita, mari kita menerima berita anugerah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan akan dosa dan pelanggarannya, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami.
tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sidang jemaat Tuhan, mari kita menerima petunjuk hidup baru. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan bermazmur. Kita akan membaca Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan lakukan secara responsoris. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Jagamu tak akan lelah.
persembahan pujian dari Soloh dari PPGT Jemaat Rantepao. di sampingku, walau
Kita akan membaca firman Tuhan. 3 bahan pembacaan kita hari ini. Yeremia 31 ayat 47 ayat 27 sampai 3 sampai pasal 4. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai pasal 4 ayat 8 dan Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Sebelum firman kita baca, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita mengerti firman-Nya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada malam hari Minggu ini. Hari yang Tuhan telah kuduskan bagi semua orang percaya. Hari yang Tuhan kuduskan bagi jemaat Tuhan di sini, jemaat Rantepao. Kami boleh memberi diri dan waktu kami Tuhan untuk masuk dalam rumah-Mu yang kudus, menyembah Dikau, memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau. Karena Engkaulah Allah yang dahsyat, yang hebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami hadir dalam rumah-Mu yang kudus, mendekatkan diri kami kepadamu. Kami hendak menyampaikan isi hati kami Tuhan. Kami hendak berbicara kepadamu. Kami hendak mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau membuka hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Kami menyadari Tuhan bahwa tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu, kami tidak akan mampu mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Sebab itu Tuhan kami mohon, hadirlah Engkau di tengah kami. Terangi pikiran kami dengan terang hikmat-Mu. Lembutkan hati kami agar kami siap menerima setiap kebenaran yang Engkau nyatakan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar kami berbicara bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Berkati kami semua yang mendengar, agar firman-Mu yang kami dengar tidak hanya sampai di telinga, tetapi bertahan dalam hati, berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia 31 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-34. Yeremia 31 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan, demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda.
bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjianku, perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. 2 Timotius pasal 3 ayat 10. Iman bertumbuh dalam penginayaan dalam pembacaan kitab suci. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah aku derita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadat di dalam Kristus Yesus akan menderita dianiaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahanku, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk hidup untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban dan saat kematianku 19 Oktober 2025, temanya Allah memberi keadilan. Puang umpak kamasean kamalamburan. Sidang jemaat Tuhan, bahan utama kita Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Dalam pembacaan ini kita bayangkan seorang janda yang sendirian diceritakan dalam pembacaan kita. Tanpa perlindungan atau kekuasaan, berhadapan dengan seorang hakim yang keras hatinya
dan tidak peduli. Inilah gambaran yang Yesus berikan dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Sebuah perumpamaan yang menyentuh hati dan menggugah jiwa kita untuk merenungkan kekuatan doa. Yesus mulai dengan kata-kata yang jelas. Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus selalu berdoa dan jangan putus asa. Apakah sidang jemaat dan saya pernah merasa doa kita seperti suara angin yang hilang? Hari ini mari kita telusuri bersama bagaimana perumpamaan ini menjadi cahaya, inspirasi, mengajak kita untuk bangkit dan berdoa dengan iman yang tidak pernah pudar. Karena Tuhan yang akan kita sembah adalah hakim yang adil, hakim yang benar-benar adil. Dalam ayat-ayat ini Yesus menceritakan tentang seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati manusia. Hakim ini adalah simbol ketidakadilan dunia. Jadi seseorang yang hanya bertindak berdasarkan kemauannya sendiri, tanpa empati. Namun ada seorang janda yang datang terus-menerus memohon. Dia katakan, berilah aku keadilan terhadap musuhku. Bayangkan kegigihan wanita ini. Setiap hari dia kembali meskipun ditolak berulang kali. Ini bukan sekedar cerita lama, tapi pelajaran hidup yang sangat menarik. Doa yang gigih seperti air yang menggerugus batu, lambat tapi pasti, mengubah yang keras menjadi lunak. Bayana kita dikuai parre ya male tu, lama le taruh wangki mengemis nano kaayan kabulkan itu permintaan kita. Tetapi janda ini tidak begitu. Dia terus menerus walaupun ia ditolak. Kalau kita apakah siap untuk menjadi seperti janda itu yang tidak menyerah meski rintangan menghadang? Hakim yang tidak adil itu akhirnya menyerah karena kelelahan. Dia berkata, meskipun aku tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati manusia, tetapi karena janda ini terus-menerus mengganggu aku akan memberikan kepadanya keadilan. Supaya ia jangan terus-menerus datang dan menyiksa aku. Di sini Yesus menggunakan kontras yang inspiratif. Jika seorang hakim duniawi yang egois bisa berubah karena keteguhan seseorang, berapa banyak lebih lagi Tuhan kita yang penuh kasih akan mendengarkan doa kita. Ini mengajak kita untuk bertanya, apakah doa kita hanya sesaat? Atau apakah kita bersedia berjuang seperti janda itu? Saudara-saudara, inspirasi ini membangkitkan semangat. Karena Tuhan bukan hakim yang acuh tak acuh, melainkan Bapa yang peduli. Dia adalah hakim yang betul-betul punya keadilan. Sidang jemaat Tuhan, kemudian Yesus bertanya, apakah Allah tidak akan memberikan keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berteriak kepadanya? Ini adalah pertanyaan retoris yang membara, mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah hakim yang sempurna, yang tidak seperti hakim dunia. Dia melihat setiap air mata, mendengar setiap desahan doa, dan bertindak dengan waktunya yang tepat.
Bayangkan betapa dahsyatnya iman kita jika kita memahami ini doa yang gigih. Bukan buang-buang waktu, melainkan investasi rohani yang membawa mujizat. Ini inspiratif karena mengubah pandangan kita tentang Tuhan dan sosok jauh menjadi sahabat dekat yang selalu siap menolong. Tak ingat janji nyanyian yang sering kita nyanyikan, berseru dan memanggil namanya, dan seterusnya. Ya, kita pemuda, pemudi yang bisa hadir hari ini, doa adalah kekuatan kita untuk berjuang meraih harapan dan cita-cita kita. Siapa yang dekat dengan Tuhan pasti akan sukses. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya yang selalu berseru-seru, berdoa, tidak jemu-jemu. Sidang jemaat Tuhan, dalam Lukas 18 ayat 7-8, Yesus menekankan bahwa Tuhan akan segera memberi keadilan. Tapi dia bertanya, apakah anak manusia akan mendapati iman di bumi ini? Ini adalah panggilan yang menyentuh hati kita, mengingatkan kita bahwa doa tanpa iman hanyalah kata-kata yang kosong. Sekali lagi, bayangkan bila seorang petani yang selalu menabur benih setiap hari tanpa pernah menyerah, akhirnya panen datang dan melimpah. Begitu pula doa kita, jika kita tekun, jika kita gigih, Tuhan akan menjawab dengan cara yang luar biasa. Ia menarik karena menginspirasi kita untuk membangun iman kita yang kuat, bukan iman yang rapuh. Sehingga hidup kita penuh dengan harapan yang tak terkalahkan. Mari kita ambil inspirasi dari sejarah seperti kisah Abraham yang berdoa dengan gigih untuk kota Sodom, atau Paulus yang terus berdoa di penjara. Dalam Lukas 18 ayat 1-8 ini, janda itu menjadi simbol kekuatan wanita biasa yang mengubah nasibnya melalui doa. Bayangkan jika Anda berada di posisinya. Apakah kita akan menyerah sekali ditolak? Ya, cerita ini menarik karena menunjukkan bahwa doa gigih bisa mengubah keadaan seperti air hujan yang akhirnya memecah dinding kekeringan. Sekali lagi menginspirasi kita untuk melihat doa sebagai senjata rohani, bukan hanya ritual, dan mendorong kita untuk berdoa dengan penuh semangat di tengah-tengah pencobaan sehari-hari. Sidang jemaat Tuhan, sekarang mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Jika kita mempunyai masalah, pergumulan, dengki rakain dete tak pergumulan ta, dengki rakain dete tu mas senang-senang teruk, dan duka ki raka tu mas susah-susah teruk. Tidak ada. Sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu hadir dalam segala perkara hidup kita. Ia adalah Tuhan yang dahsyat seperti nyanyian kita tadi. Dialah Tuhan yang hebat. Dialah Tuhan yang berkuasa. Dialah Tuhan yang selalu melihat, mendengar, menjawab doa kita, jikalau kita setia, taat, dan tekun. Tantangan terbesar dalam berdoa adalah rasa putus asa. Seperti hakim yang awalnya mengabaikan janda. Kita sering berpikir, mengapa doa saya belum dijawab? Lukas 18 ini mengingatkan bahwa Tuhan selalu bekerja di balik layar. Dan iman kita adalah kunci.
Ini menarik karena mengubah perspektif kita. Bukan Tuhan yang lambat menjawab doa kita, melainkan kita perlu belajar sabar. Biasa tak sabar le. Kadangkala kita mempersalahkan orang lain atau kita mempersalahkan Tuhan. Inspirasi ini datang dari keyakinan bahwa setiap doa yang tekun, yang gigih, membangun kerohanian kita, membuat kita lebih kuat seperti pohon yang bertahan di badai, dan akhirnya Tuhan akan menunjukkan keajaibannya. Jadi sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit dan berdoa dengan tekun, tidak jemu-jemu, dengan gigih. Mulai hari ini jadikanlah Lukas 18 ini sebagai pengingat iman kita, warisan abadi. Sekali lagi, bayangkan dampaknya jika setiap orang di sini memutuskan untuk berdoa tak henti-hentinya, mendoakan keluarga kita, mendoakan rumah tangga kita supaya harmonis, mendoakan anak cucu kita, baik bersama kita maupun di berbagai tempat, perjuangan, pergumulan, masa depan, jodoh anak-anak kita. Bayangkan kalau kita kuat berdoa, dan kita akan mendapat kekuatan menjalani hari-hari kita. Ini adalah panggilan inspiratif untuk bertindak, karena Yesus sendiri menjanjikan bahwa Tuhan akan segera menjawab. Jangan biarkan keraguan menghalangi, biarkan doa kita menjadi api yang membara, menerangi jalan-jalan hidup kita. Akhirnya saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita renungkan pesan Yesus. Dia katakan, akan tetapi apakah anak manusia akan mendapati iman di bumi ini? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin menjadi bagian dari iman itu. Doa yang tekun, doa yang gigih, bukan hanya cerita dari Lukas, melainkan kekuatan untuk mengubah hidup kita hari ini. Izinkan saya mendoakan sidang jemaat bahwa Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk berdoa tanpa putus asa, seperti janda yang teguh, sehingga kami dapat melihat keajaiban-Mu. Sidang jemaat Tuhan, tema kita tadi mengatakan kepada kita bahwa Allah memberi keadilan. Sekali lagi, Allah selalu memberi keadilan kepada kita. Keadilan itu mengatasi segala-galanya dalam hidup kita. Pengakuan Gereja Toraja bab 1 butir 2 tertulis, Allah itu adalah satu-satunya sumber kehidupan, sumber berkat dan kebaikan. Jadi hanya Dialah yang boleh disembah. Ajaran tersebut merupakan dasar untuk menjawab, merespon setiap peristiwa hidup yang mendukakan kita dan mensukacitakan kita. Selalu ada potensi bagi kita menjumpai dan diperlakukan tidak adil, entah secara ekonomi, secara politik, sosial dan budaya. Dalam situasi demikian, firman Tuhan menegaskan, mengingatkan bahwa peristiwa ketidakadilan tidak akan melampaui kemahakuasaan Tuhan. Amin. Amin. Inang tak na bisa, inang puang ya, tuntandai mintu-mintuna lam mintuna Allah katuanta. Dia bertindak dengan kuasa kasih-Nya. Di saat yang sama, peristiwa ketidakadilan menuntut kita untuk semakin teguh, semakin berharap dan berseru kepada Dia, sang milik kehidupan kita. Roh Kudus kiranya terus menolong kita
untuk memahami tentang keadilan Allah bagi seluruh ciptaannya. Amin. Setelah kita mendengarkan suara Tuhan, mari kita kembali tunduk dan masuk renungkan dalam saat teduh. Sidang jemaat Tuhan, mari kita menyadari, tahu bersikap dalam merespons berbagai dinamika kehidupan kita yang kita jalani sehari-hari. Kita terus memahami tentang keadilan Allah bagi kita dan seluruh ciptaannya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami, doa yang sangat sempurna Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita berdoa jangan terburu-buru, dan hayatilah syair doa Bapa kami. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dengan seluruh umat percaya, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita 2 pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam persembahan. Kita dituntun dalam ayat firman Tuhan. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sambil pundi dijalankan, kita akan menyanyikan kidung pujian Kasih Setiamu. Demi
Selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Sekali lagi kami Majelis Gereja selalu bertugas untuk membuat lelang dalam rangka melunasi utang pembangunan kita yang masih sedikit. Dan juga sekarang ini dalam rangka penulisan buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao sebagai gereja yang mula-mula. Jadi dari sini Gereja Toraja berkembang. Kita sudah hampir 110 tahun. Iya, sudah 110. Tahun ini akan, oh ya sudah 110 ya. Ya. Baik, Bapak Ibu dengan penuh pengharapan, mari kita melelang. Ada UP dari Barupu. Ini UP kalau yang pintar bikin memang enak sekali. Mama enak sangat mete sabak ku pesan langan UP, langan Barupu, neya tumbai domai bidan. Nah nagandeng ngumi sang tangga kandu. Nagandeng jomuka, dan saya membayangkan perjalanan yang begitu jauh dari Barupu harus dan bidan masih muda lagi. Tiramban-ramban asawak masuli-suli iyalina. Ternyata memang UP cukup mahal kalau di pasar, apalagi kalau tidak musimnya seperti sekarang ini. Mari Bapak Ibu, ada UP sebetulnya hanya 2 nih, tetapi ya tute apa ina anak kalupele lang itu UP nah yang ibadah jam 4. Mari kita taruh harga. Siapa taruh harga untuk UP? Siapa taruh harga? Tangkusan nasu itu jadi tak kubaranin. Ya, siapa taruh harga berapa? Berapa? 4. Ada 4, ada 3. Yang besar ada 3. Yang kecil, yang hampir seperti ini mungkin 4. Ya, ada yang besar-besar. Cukup enak. Siapa taruh harga? 50? Tidak ada yang berminat untuk UP? 100. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terima kasih. Lada ketokon dulu. Seperti biasa, lada ketokon organik. Tidak pernah saya mencari lada ketokon di pasar. Pasti cari yang organik, yang sehat. Siapa taruh harga? 50, 100, 100, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ada plastiknya di dalam deh. Ya. Ibu. Biasanya kita anak tapu, kami bangsa joboko majelis gerejan harus lelang. Iya. Jadi jangan sampai Pak berikan berapa ini lah dekat tokon enak dek. Merah-merah. 50 Ibu Pendeta? Ya 50 3 kali. Ya Ibu Pendeta 3 kali. Ya. Lah dekat tokon lagi. Ya, itu mendel. Ya kita lelang Amerika. Teman-teman yang tidak bertugas mohon dibantu. Yang punya uang rindu untuk memberi persembahan walaupun 5.000 atau 10.000, silakan mengangkat tangan saja atau bersuara juga boleh. Supaya teman-teman majelis gereja menjalankannya. Mari, mana pundinya dek? Cepat-cepat. Ya silakan siapa bisa ini tolong diangkat tangan saja. Ya jalankan saja itu Pak Andi itu sudah kokoh kantongnya. Iya majelis gereja. Ya itu majelis gereja kutirin dete oh. Iya. Boleh juga Pak Andi bantu karena toh tidak ada majelis gereja di situ. Ya.
Ya pejalan bang, itu kita di sampingmu, ada ibu di sampingmu. Mari silakan jalankan saja, yang bisa memberi 5.000, 10.000 tidak jadi masalah. Rapat pleno kanina majelis gereja dan agak sedikit spanning karena target untuk penyusunan sejarah 100 juta dan sampai hari ini baru sekitar 20-an juta yang masuk, 20 lebih lah. Saldo terakhir tadi hanya 18 juta. Mudah-mudahan kita yang selalu merasa didoakan oleh gereja Tuhan, sejak orang tua kita, bahkan sampai anak cucu kita. Seperti tadi khotbah Ibu Pendeta, gereja tugasnya berdoa. Mudah-mudahan kita tidak lelah, karena memberi itu lebih indah daripada menerima. Tiap pagi dengan matahari baru, dengan nafas kehidupan, masa depan yang terbuka, makanan tiap hari Tuhan curahkan. Hanya bagi orang-orang yang suka memberi. Ya. Kami majelis gereja sebetulnya taruh tu pesananki. Mikui maniku muat abang dah bergerak tu majelis gereja deh. Ya, siapa di belakang masih jalankah pundi? Siapa terakhir angkat tangannya, saya menghitung waktunya sedikit lagi. Silakan yang terakhir nanti memberi 1, 2, 3, 4, ada lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, bapak-bapak yang dapat. Ya mungkin dia penggemar lada katokon juga, silakan Pak, enak lada katokonnya. Oh, habis lada katokon, tinggal upe. Mungkin ada yang ini saja satu deh, yang agak besar. Ya. Besar. Ya, masih ada yang berminat untuk upe? Berapa? 20? 50? Berapa? 200. Ya, 3 kali. Terima kasih. Ya kemalan tugas lengan berpu yang ngadolo kudaka atau kukumba tukah solo upe. Ya, dan memang empuk sekali kalau ini. Silakan, masih ada 50 nak? Ya, 3 kali. Nanti saja uangnya sayang, nanti uangnya. Satu upenya lagi. Tinggal 1 biji ya. Ya, siapa minat? Oh ya, ndolai 100. Ya, 3 kali. Baik, Bapak Ibu terima kasih banyak untuk persembahan kita hari ini. Untuk pembangunan rumah Tuhan dan sejarah gereja Toraja. Terpuji nama Tuhan, kura semangat puang sakiki solanasang. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita terus mendukung jemaat Tuhan yang masih bergumul karena penyakit, dirawat di rumah sakit. Opa Dea di Makassar, Ibu Emi Talesang di Jakarta, Bapak Yohanes LS Reirung di rumah, Bapak Frans Mangiwa di rumah, Ibu Neti Napo Mangiri di rumah di Makassar, Ibu Marta Taruk Limbong di rumah, Ibu Fani Linggi, Mama Nika di Malaysia,
Ibu Elni Bella, Oma Ata di pemulihan di rumah, Ibu Yosefina, Nenek Fitri di rumah, Ibu Marta Tapang, Rantebungin di rumah, Ibu Ruth Palinggi atau Nenek Mika di rumah sakit Elin. Kita terus berdoa, tidak jemu-jemu. Setiap doa yang kita satukan, kita naikkan, besar kuasa Tuhan menjawabnya. Yang berikut kita berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, bulan ini. Berdoa bagi jemaat yang tidak mampu ke gereja, para lansia. Kita berdoa untuk pelayanan 1 minggu ke depan. Berdoa untuk anggota jemaat dalam keluarga masing-masing, dalam pelayanan, pendidikan anak-anak, dalam pertumbuhan. Kita berdoa untuk anggota jemaat yang baru, keluarga Ibu Francisca Seno Laklang. Berdoa untuk tim sejarah gereja Toraja Jemaat Rantepao. Berdoa untuk penyelesaian gedung Bunga Lalan. Dan kita berdoa untuk pemerintah kita, juga para aparat TNI Polri, para medis, pengerja gereja Toraja. Juga kita berdoa untuk para guru swasta, buruh, petani, nelayan, pedagang dan lain sebagainya. Dan kita juga satukan doa kita untuk keluarga yang berduka, almarhum Thomas Kena, almarhum Bartolomeus Bodo, dan orang tua dari Martinus Lukas. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami kembali Tuhan tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur kepadamu kesempatan hari Minggu ini kami boleh datang memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Kesempatan Tuhan Engkau anugerahkan pada minggu ini. Saat ini kami tunduk kepala, melipat tangan kami, merendahkan diri kami, menaikkan doa, harapan dan permohonan kami, syafaat kami. Kami boleh mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Firman-Mu Tuhan minggu ini menguatkan kami untuk terus memahami tentang keadilan Allah yang sangat sempurna bagi kami ciptaan-Mu. Kami akan memahami dan tahu bersikap dalam merespons berbagai dinamika kehidupan yang kami jalani sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berbahagialah orang yang Engkau pilih utus mendekat di pelataran-Mu bagi para hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun gereja-Mu sedang bersekutu, bersaksi dan melayani. Khususnya bagi gereja-Mu di sini jemaat Rantepao. Berkati pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan, pegawai gereja, organis, kantoria, operator LCD, kru live streaming, koster, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan. Karuniakan kami semua Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh yang selalu membangun semangat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk penata layanan hari ini kelompok 4. Tuhan berkati penatua diaken, semua yang terlibat dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat. Ajarlah kami untuk tetap saling menopang, menguatkan dan mendoakan. Masih banyak jemaat-Mu yang lemah imannya. Roh Kudus-Mu bekerja. Banyak orang tua kami yang sudah lansia, kuatkan imannya menikmati hari-hari hidupnya. Para janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang berbeban berat karena berbagai pergumulan, Tuhan kiranya merangkul dengan penuh kasih. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami sudah sebut namanya tadi. Tuhan kuatkan dan hiburkan. Bagi jemaat-Mu yang sampai saat ini bergumul karena sakit, dirawat di rumah sakit dalam pemulihan, kami sudah sebut namanya. Tuhan nyatakan kuasa dan jamahan-Mu kepada mereka. Olesilah mereka dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Berkati semua upaya yang dilakukan.
pendampingan keluarga, pendampingan medis, makanan, minuman, obat-obat. Tuhan berkati sebagai penawar kesembuhan bagi mereka. Terutama kuatkan iman percaya mereka untuk meyakini bahwa hanya dalam nama Tuhan Yesus mereka akan memperoleh kesembuhan. Kami berdoa Tuhan, khususnya bagi jemaat-Mu yang mengalami berbagai macam berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka, yang bertambah usia dalam minggu ini, bulan ini. Tuhan menyempurnakan sukacita bagi mereka. Kami mau berdoa Tuhan bagi tim sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang sementara berjuang untuk mencari dana. Tuhan, buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau menggerakkan setiap orang untuk turut terlibat dalam tim sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Begitupun juga Tuhan kami berdoa untuk penyelesaian gedung Gereja Bunga Lalan. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami terus serahkan. Kami percaya Tuhan memulai gedung ini, Tuhan pula akan menyelesaikan tepat pada waktunya. Bapa di sorga, dalam ibadah kami hari ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Lindungi para pemimpin kami. Kami sungguh merindukan pemimpin yang berhikmat, yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin daerah Tanah Toraja dan Toraja Utara. Tuhan berkati agar mereka mengangkat roda pemerintahan seturut dengan kehendak-Mu. Daerah kami akan tetap aman dan tentram, nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk TNI, Polri, para medis. Kiranya Tuhan memberkati para guru, swasta buruh, petani, nelayan, para pedagang. Ya Tuhan, apapun yang kami lakukan, kerjakan setiap hari, kami mohon Tuhan memberkati. Kami akan selalu bersuka cita, kami akan selalu berdoa untuk setiap pekerjaan, aktivitas kami, usaha-usaha kami. Dan kami akan tetap bersyukur menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir bersekutu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap rumah tangga kami masing-masing, memberkati anak cucu kami, anak kami, pemuda-pemudi dalam perjuangan mereka, dalam harapan dan cita-cita mereka. Tuhan kiranya memberkati anak-anak kami yang sudah bekerja, sudah berumah tangga baik bersama dengan kami maupun di berbagai tempat. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera, saling pengertian dan kasih yang bersumber dari-Mu. Jauhkan kami dari segala pertengkaran, iri hati dan kekecewaan. Penuhilah kami dengan semangat untuk terus saling menolong dan menguatkan. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk dunia ini. Dunia ini Tuhan adalah ciptaan-Mu, tapi dunia ini penuh dengan berbagai tragedi, berbagai macam konflik, berbagai macam penderitaan, bencana-bencana dan peperangan. Ya Tuhan, lindungilah dunia ini. Engkaulah yang empunya dunia ini Tuhan. Biarlah kami terus berdoa, suatu saat banyak lutut akan bertelut, lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya juru selamat dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang telah dinyatakan hari ini, baik melalui pundi maupun melalui natura. Tuhan berkati agar persembahan ini dipakai untuk tetap di dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan.
Ya Tuhan, kami menyerahkan juga minggu yang baru ke dalam tangan-Mu yang akan kami jalani. Bimbinglah kami dalam pekerjaan, dalam pendidikan, sekolah, pelayanan, dan kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami supaya kami senantiasa hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu, menjadi saksi kasih Kristus dimanapun kami berada. Akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hari Minggu ini ke dalam tangan kasih-Mu yang sempurna. Kami percaya Engkau mendengarkan, menjawab setiap doa anak-anak-Mu menurut waktu dan kehendak-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat Yesus Kristus kami naikkan syafaat ini dengan penuh iman dan ucapan syukur. Amin. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk merawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat yang kekasih, pergilah dengan damai sejahtera dari Allah. Renungkanlah dan lakukanlah firman yang sudah kamu dengar. Percayalah bahwa dalam seluruh dinamika kehidupanmu, Allah setia memberikan keadilannya. Syukur kepada Allah. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita katakan amin. Baik, atas nama segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman yang telah disampaikan di tengah-tengah jemaat kepada Ibu Pendeta Hadasya Tuling. Semoga senantiasa dalam penyertaan Tuhan di tengah keluarga, dalam masyarakat maupun dalam jemaat. Tuhan memberkati. Kita naikkan nyanyian syukur Kidung Pujian Hari Terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan. Puji
Tuhan.